Nggak lama kemudian pintu saya didobrak gitu, ya udah tempat Vicky Prasetyo maki-maki saya. Kamu gini, saya nggak udah lupa lah kata-kata kotor, kata-kata kasar, penghinaan segala macam itu dia lontarkan terus gitu, sehingga saya di depan pintu langsung terjadilah ngegerebek saya, menjebak saya gitu. Dan yang anehnya sebenarnya kejadian itu saya nggak berdua dengan Vicky Alman. Jadi manusiawi lah kalau pada saat itu saya selesai syuting, saya lihat komunikasi Alman juga berusaha untuk mendengarkan saya gitu kan, apa yang dia tanya gitu, saya jawab gitu. Terlepas, jadi kayak mengalir aja, saya curhat, saya cerita, saya nangis gitu di itu depan dia gitu. Saya rasa ya cuman itu terjadi, memang manusiawi aja gitu. Itu sebenarnya kurang tepat untuk ke diri saya, karena bukan saya yang menentukan orang ini jadi tersangka, orang ini harus dipenjara, bukan saya. Saya ini korban. Jadi postingan itu saya nggak mau tanggapi. Postingan itu saya tahu sebenarnya itu ya dia menyalahkan aparat, menyalahkan jaksa, bukan ke saya dong gitu. Cuman dia tidak mau terang-terangan ngomong seperti itu. Jadi seolah-olah bertujuannya kepada saya. Kalau dia merasa ini tidak adil, bukan ke saya dong. Saya kan korban, saya nggak punya kuasa apa-apa. Yang menentukan kakaknya harus dipenjara, kakaknya harus salah kan bukan saya gitu. Jadi saya nggak terganggu dengan postingan itu. Nah, ini yang harus diluruskan juga. Ini juga bahaya loh. Ini bisa menjadi omongan postingan dia akan menjadi nanti hati-hati. Bukan asumsi, ini bisa kita laporkan kembali. Contoh gini, dia mengatakan Vicky Alman memakai kolor. Itu bukan kolor, itu training. Dan pakai kaos. Dan dia mengatakan, kenapa pas keluar dibawa ke kantor polisi pada saat itu memakai jaket dan memakai jeans? Karena Vicky Alman datang ke rumah saya, itu wajar dong. Laki-laki pakai jaket, dalamnya ada kaos. Terus namanya laki-laki, kadang-kadang saya juga baru tahu suka pakai lapisan 2 kan, karena dia naik motor kan. Wajar kan, ada beberapa lapis tutup mukanya, pakai helm, karena dia bukan naik mobil, dia punya motor balap. Jadi pada saat kita dipaksa untuk harus ke kantor polisi, ya dia pakai jaket lagi, pakai celana lagi, yang benar. Janganlah membentuk opini. Ini saya tahu, mereka ini dari awal dia tahu ini adalah semua rekayasa, jadi dia berusaha untuk menggiring opini apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat itu seolah-olah pokoknya saya itu berzina. Intinya kan cuma itu. Jadi dia ngomong, awalnya dia bilang saya pakai daster. Kan saya sudah menunjukkan itu bukan daster, itu kaftan. Mungkin dia harus banyak tahu, kaftan dan daftar itu beda. Kaftan ini adalah baju muslim yang dipakai pada saat di dalam rumah ataupun di luar rumah, yang tampaknya seperti daster, tapi karena mereka nggak tahu itu daster sama kaftan, jadi sembarang ngomong gitu. Oke, terus dia mengatakan, kenapa tidak memakai hijab? Saya itu di rumah, dari zaman dulu hijab saya adalah yang kayak gini, yang licin, ya. Kenapa saya bisa copot-copot itu hijab saya? Karena kalau di rumah saya nggak memakai ninja, nggak pakai daleman. Jadi saya cuma disangkutkan biasa, saya cuma begini aja, terus saya pakai kaftan. Pada saat saya udah argumen dengan Vicky Prasetyo dan sudah terjadi apa yang sudah panik di dalam rumah saya, masih kepikiran nggak? Ini hijab saya ini copot jatuh dan segala macam. Saya nyari-nyari hijab saya kemana? Pada saat saya lihat kamera, itu saya sempat di mana ya? Ternyata hijab saya ini ketinggalan di depan pintu. Gitu. Kan nggak mungkin saya mau pergi ambil lagi, saya keluar lagi, nggak mungkin gitu. Hal yang bodoh karena nggak ada aparat, nggak ada RT. Kalau saya keluar, habis dong saya. Begitu dia udah tutup pintu, dia ngejorokin kita, ya sekalian saya kunci dong, saya mau berlindung diri karena nggak ada orang saya sama sekali. Supir saya nggak berani turun karena mereka dengan brutalnya, kan kelihatan seperti apa mereka mau bikin kita seperti kayak kriminal gitu kan. Jadi udah jangan selalu berkata bohong gitu loh. Itu kan di dalam rumah saya. Kecuali saya bertamu di tempat orang, terus saya nggak menggunakan hijab yang benar. Ini kan di dalam rumah saya. Wajar kalau saya menggunakan hijab hanya yang nyantol di kepala gitu. Wajar nggak sih gitu loh, iya kan? Iya banget gitu, tengah malam saya harus pakai yang
jepit-jepit banget gitu. Saya rasa ya udahlah gitu, nggak usah terlalu mengada-ngada gitu, nggak usah terlalu menggiring opini yang seolah-olah sudah cukup gitu. Pada saat polisi belum menyatakan dia tersangka atau dia belum masuk penjara, saya bertahan diri selama 2 tahun. Karena saya tahu apapun yang saya bicarakan orang nggak akan percaya. Karena yang disuguhkan pada saat itu adalah saya di dalam kamar. Kan ternyata ada bagian rekaman yang mereka tidak terekam. Karena pada saat itu yang saya sempat debat, yang saya agak dijorokin seperti itu kan media belum masuk. Proses masuk ke dalam rumah saya itu kan harus buka pagar. Adiknya harus buka pagar. Kurang lebih karena rumah saya lumayan besar menuju ke itu depan, kurang lebih harus butuh beberapa menit untuk buka pagar, pintu dan segala macam. Apalagi pagar saya itu yang pakai alarm kan lumayan susah. Apalagi dia harus nyari-nyari kuncinya di itu dapur dulu gitu kan. Gitu loh. Jadi saya nggak nyalahin media juga gitu loh. Tapi paling tidak ya saya nggak bisa apa-apa sih gitu loh. Pada saat itu saya mau ngomong apapun udahlah. Yang disuguhkan seperti itu, gue mau ngomong bener pun salah aja gitu. Inilah sesungguhnya kenapa dia bisa dimasukin penjara dan menjadi tersangka. Dan alat bukti yang sudah kuat gitu loh. Saya jujur awal saya katakan sebelum saya dihianati mereka satu keluarga, saya masih meraba-raba. Saya pikir mungkin omongan orang selama ini tentang keluarganya atau Vicky Prasetyo mungkin adalah sedikit mungkin berlebihan atau apa gitu ya. Tapi begitu saya berumah tangga beberapa bulan, saya mengalami sendiri, saya sempat shock gitu. Shock, baru saya memahami, oh ternyata satu keluarga ini begini. Banyak sekali yang mereka lakukan dan saya harus menanggung malu. Contoh, di itu bos saya memberikan tempat usaha dan itu karena saya. Tapi adiknya, saudara-saudaranya harus membohongi. Ketangkep tangan loh. Yang harus minta maaf siapa? Saya. Mereka mau pungkiri itu. Ada loh Mbak, saksinya banyak loh. Saksinya banyak. Orang-orang yang pada saat itu karena mereka pada saat itu masih jadi saudara, masih menjadi keluarga saya misalnya, masih jadi adik ipar, saya pasang badan minta maaf sama bos itu, maafkan ya. Tapi abis itu saya marahin Vicky Prasetyo, bisa nggak kamu usaha bisnis tanpa membawa keluarga kamu, karena keluarga kamu selalu bikin malu, menyembunyikan ini, menyembunyikan itu. Saya harus minta maaf sama orang, saya bilang gitu. Nah kayak gitu loh, tapi mereka itu selalu mencari kesalahan. Kalau mereka itu punya salah, nggak mengaku salah dan selalu menyalahkan orang lain. Coba lihat deh, Vicky Prasetyo dari awal sampai sekarang selalu saya katakan keluarganya terlibat. Memang iya terlibat karena dia mengambil uang, keluarganya yang terima. Dia mengatur siasat, keluarganya juga tahu, ibunya juga tahu. Saya punya masalah, ibunya juga mengatur siasat itu, adik-adiknya juga seperti itu. Ya saya maklumin, memang semuanya tidak bekerja, yang bekerja hanya Vicky Prasetyo. Jadi apapun yang dilakukan, mau itu uang haram atau segala macam, yang penting dapat duit. Jadi mereka dukung, mati-matian mereka dukung. Apalagi seperti sekarang, ya mereka satu keluarga lah harus membela kakaknya, mencari simpatik. Jadi buat saya udah nggak heran gitu loh. Sebenarnya hal-hal yang lain masih bisa saya maafkan. Yang paling tidak bisa saya terima adalah dia lakukan jebakan dan mempermalukan saya seperti itu. Saya ini seorang perempuan, saya punya anak. Kalau gosip yang lain, Angel nikah sama si A, nikah sama si B, begini begitu, saya nggak peduli. Karena saya tahu dunia entertain ini plus minusnya ada, harus kita terima. Senang nggak senang, saya harus terima. Namanya kita konsumsi masyarakat, dilihat semua orang, hidup saya ini semua juga pengen memantau gitu kan. Saya anggap itu biasa. Tapi pada saat saya ditelanjangin seperti itu, dia bawa kamera. Dan pada saat itu status saya masih istri dia. Walaupun saya sudah menggugat cerai itu, tapi kan dia mempermalukan saya seperti itu. Dan
sebelum dia lakukan itu, saya punya bukti ancaman dia, yang dia mengatakan kalau kamu tidak bisa kembali dengan saya akan hancurkan hidup kamu dan orang lain pun tidak bisa menikmati atau akan menikmati atau mendapatkan kamu. Saya pikir ini cuma ancaman biasa, tapi ternyata dia lakukan benar. Sudah saya berikan kepada pihak kepolisian semua bukti dari awal ancamannya dia, saya sudah simpan. Percakapan saya dengan ibunya sampai terakhir saya juga simpan, dengan adik-adiknya juga simpan. Kalau ibunya bukan mengancam, tapi lebih menutupi. Contoh misalnya saya mau ngambil mobil saya yang dibawa lari oleh Vicky Prasetyo, ibunya bilang, nggak tahu, mama nggak ikut campur, padahal ibunya tahu, padahal ada di rumah kontrakan yang di Bekasi. Dan saya coba suruh orang cek, ibunya ada di itu situ. Terakhir kali saya katakan sama ibunya, Ma, balikin mobil saya. Kalau tidak dibalikin, saya lapor polisi. Terus mamanya nggak lama kemudian bilang, ambil aja. Artinya kan memang semuanya tahu gitu loh. Terus penggelapan uang mobil, yang menerima siapa? Adik-adiknya semua. Wajar nggak kalau saya mengatakan keluarga? Kalau tidak melibatkan keluarganya nggak mungkin dong, gitu lah. Kalau bukan satu keluarga, mungkin gini loh. Kalau ini kan kita lihat berita Vicky Prasetyo ini bermasalah sama orang, coba lihat deh. Selalu melibatkan keluarga dia kan. Bukan cuma sekali 2 kali loh. Apalagi Vicky Prasetyo ini rekodnya sudah 5 kali masuk penjara. Pernah nggak sih mereka satu keluarga ini meminta maaf kepada korban? Nggak pernah. Begitu mereka ketahuan salah, mereka mencari kesalahan orang lain. 5 kali masuk penjara loh. 5 kali masuk penjara loh. Harus ingat gitu loh. Kalau bukan orang yang sudah profesi, itu apa namanya gitu. Makasih ya John sebelumnya, titip anak-anak gue aja, gue segera mau dieksekusi ke lapas. Mungkin kalau nggak lapas, sudah rutan Cipinang, Salemba. Salam ya John, tetap semangat. Terima kasih atas kebaikan selama ini ya John. Titip anak-anak, thank you. Assalamualaikum. Saya sih antara males dan gimana ya, cuman kalau kamu tanya ya saya harus jawab sih sebenarnya ya gitu ya. Saya tahu banget gitu, Vicky Prasetyo ini setiap kali dia sudah terjepit atau setiap kali dia udah nggak bisa apa-apa lagi, yang dia tonjolin adalah kebersamaan dengan anak-anaknya. Posting lah, ayat-ayat lah, entar beginilah, entar begitulah gitu ya. Saya ini orang yang pernah hidup dengan mereka. Saya tahu banget anak-anaknya itu diasuh oleh siapa. Keseharian anak-anaknya itu seperti apa. Vicky Prasetyo itu, dia tuh orang yang apa ya, perhatiannya terhadap anak itu hampir, kalau saya bilang, buruk sekali. Pada saat dia menikah dengan saya, perlahan-lahan saya kasih tahu, tolong jangan sampai anak kamu pakai baju nggak benar atau dititipin. Anaknya yang paling kecil itu sempat saya dengar yang ngomong itu ke saudaranya dia, sepupunya dia, namanya itu anak yang paling kecil itu sampai ada sakit mah atau lambung karena tidak diurus, tinggalnya sama tetangga, pembantu tetangga. Lalu saya katakan, karena kalian sudah menikah dengan saya, jangan permalukan saya. Kalau anak-anak kalian tidak terurus, yang malu kan saya. Nikah sama Angel Elga tapi anaknya nggak diurus. Kan saya jadi malu dong.
Langsung semuanya saya kumpulkan jadi satu, saya urus semuanya, saya beliin baju, saya urus semuanya, sampai sepatu, apa tetek bengek, sampai namanya pembalut saya urusin semuanya gitu. Terus sekarang ada masalah, Vicky Prasetyo kebersamaan anak. Vicky Prasetyo itu hidupnya, aduh, saya nggak tahu ya. Mungkin dia tidurnya aja nggak tahu di mana, ini juga nggak tahu di mana gitu. Saya udahlah, pokoknya intinya mereka ini jago mengambil simpati ke orang dan membentuk opini. Dan satu keluarga tidak bisa membantah karena penghasilannya dari Vicky Prasetyo. Kalau masalah teman-teman artis, apa, begini, begitu, jujur, kalau saya tidak ada kepentingan. Artinya saya nggak punya program, saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Dan saya juga nggak pernah mau diajak setting kiri kanan apa segala macam. Jadi saya nggak punya kepentingan. Jadi kalau orang tidak mengenal saya, pribadi saya memang tidak banyak bergaul dengan teman-teman artis. Sehingga saya katakan lagi, saya nggak punya kepentingan. Jadi saya nggak perlu minta bela yang lain atau curhat terlalu banyak atau saya harus menceritakan kebenarannya seperti apa. Saya nggak perlu karena saya nggak punya kepentingan. Hidup saya pulang ke rumah, ngurus anak, kerja, orang tua, selesai. Saya nggak punya kepentingan. Kecuali kalau misalnya saya punya kepentingan ada broadcast, terus nanti kita setting ini, terus perempuan-perempuan artis kan banyak juga tuh kadang-kadang mau tuh diajak begini, begitu, begini. Punya kepentingan oke gitu kan. Kalau saya kan nggak punya kepentingan. Manusiawi, kalau saya juga merasa lega atas semua keputusan pihak kepolisian, dia sudah dipenjara. Manusiawi gitu, karena saya orang yang menjadi korban, saya harus menunggu keadilan selama 2 tahun. Tapi kembalikan lagi, saya juga ada rasa gini, kasihan anak-anaknya harus menerima keadaan seperti ini. Tapi begitu saya pikirkan lagi, kenapa Vicky Prasetyo ini sebelum melakukan apa-apa dia nggak pikir panjang? Namanya penyesalan itu bukan di depan, selalu di belakang. Dan itu bukan satu kali dia lakukan itu. Saya bilang gini, bisa saja sekarang saya cabut tuntutan itu. Gitu. Tapi saya lihat lagi, ini orang kan satu keluarga ini nggak ada kata niat baiknya. Atau mau mengaku salah atau minta maaf dengan saya, itu kan tidak ada. Dan saya rewind lagi, ini orang sudah berkali-kali melakukan kejahatan. Kalau bukan sekarang memberikan efek jera, mungkin Angel Elga berikutnya tuh ada gitu loh. Akan sama mendapatkan perlakuan mereka tuh seperti saya. Jadi kalau dibilang kasihan, iya manusiawi saya kasihan. Apalagi saya seorang ibu, iya betul saya menaruh empati terhadap anaknya. Tapi ya gimana? Perbuatan dia harus dia bertanggung jawab. Apalagi ini negara hukum. Ya, kalau kita biarkan Vicky Prasetyo seperti ini, ya akan ada Vicky Prasetyo kedua, ketiga, enak aja dong melakukan kejahatan, lolos. Contoh kayak begini deh, dia kan menuduh saya berzina, melaporkan saya. Seandainya waktu itu saya tidak ada CCTV, nggak ada alat bukti, terus saya masuk penjara, kasihan nggak dia terhadap saya punya anak? Dibalikin aja seperti itu. Iya kan? Mungkin kalau dia bisa menjebloskan saya, dia punya bukti dan omongannya dia itu benar. Terus pertanyaan saya, lu mau permalukan gue nih? Lu jebak gue nih? Lu pikirkan nggak saya juga punya anak? Oh iya, saya jujur saya katakan nih, kalau kamu nanya masalah anak saya mau. Kalau nanya soal anak tuh saya paling tidak tahan ya. Tadi itu saya agak meledak-meledak karena saya ini. Tapi begitu nanya anak, ini salah satu langkah yang harus saya ambil. Kenapa? Karena pas kejadian itu anak saya ada di atas kamar. Anak saya lagi asik tidur dengan susternya. Tiba-tiba yang saya nggak habis pikir gini loh, Vicky Prasetyo boleh jahat sama saya. Tapi kenapa dia harus nyuruh media dan saudara-saudaranya gedor pintu anak saya sampai anak saya ketakutan. Pelukan sama suster, itu yang bikin saya stres juga. Kenapa saya udah nggak inget namanya kerudung saya jatuh di mana atau segala macam. Saya memantau CCTV di atas kamar itu, yang saya
saya seorang ibu ya, yang saya pikirkan siapa sih? Ibaratnya saya ditelanjangin pada saat itu ya, gue udah nggak sadar. Yang saya pikir, ya Allah anak saya gimana ya? Ya Allah anak saya, karena saya lihat di CCTV anak saya nangis, pelukan sama suster gitu loh, ketakutan gitu. Itu loh yang bikin saya itu sampai detik sekarang saya memperjuangkan keadilan itu. Saya nggak minta uang dia curi, apa yang dia lakukan terhadap saya ikhlaskan. Tapi satu hal, saat dia memaksa saya ke kantor polisi, saya cuma minta, saya mau nenangin anak saya di atas lagi nangis. Pada saat itu anak saya kan umur 6 tahun, kan masih kecil. Iya kan? Saya cuma minta mau nenangin anak saya. Mereka tidak berikan kepada saya. Dan dia katakan, jangan, udah bawa aja. Saya kan bukan kriminal. Kok dia bisa-bisanya melakukan itu terhadap saya? Dan di kantor polisi, sepanjang jalan, yang saya pikirkan apa? Anak saya. Anak saya masih usia 6 tahun loh, ketakutan. Sampai di kantor polisi pun saya nggak bisa apa-apa. Handphone diambil polisi segala macam, saya nggak bisa memantau. Bisa bayangin nggak perasaan saya kayak apa? Itu yang bikin saya tuh sampai detik sekarang saya bilang, saya akan memperjuangkan keadilan ini. Walaupun 2 tahun, 3 tahun, saya menunggu. Tidak ada yang memukul saya kalau sudah menyangkut anak saya. Tidak ada yang bisa membuat saya nangis menetes air mata kecuali anak saya. Gitu. Keluarga saya itu bukan keluarga yang terbiasa di depan kamera. Mungkin Mbak bisa lihat, hampir tidak ada keluarga saya berkomentar. Adapun kemarin, itu pernikahan saya, dihadiri semua keluarga saya, kecuali papa saya. Terus yang kedua, waktu menjadi saksi, saya harus bercerai, itu ada koko saya dan adik saya. Setelah semua itu, tidak ada lagi keluarga saya berkomentar. Karena kenapa? Keluarga saya selalu mengatakan gini, saya tidak akan berkomentar karena mereka ini orang-orang yang pintar memutarbalikkan fakta. Kalau mama saya marah, tapi marah di dalam hati dan tidak di depan kamera. Mama saya bilang begini, saya ini seorang ibu, melihat anak saya diperlakukan seperti itu, orang tua mana yang bisa terima? Cuman kembalikan lagi, mama saya nggak mau norak gitu loh, ngomong di televisi, terus ini, karena keluarga saya bukan keluarga yang mau menanggapi ocehan mereka. Tapi keluarga saya meminta kepada saya, minta keadilan kepada polisi, pihak aparat. Kalau materi pastinya dia sudah menjual mobil saya. Dia ambil uang syuting saya di salah satu stasiun TV. Saya punya buktinya juga. Hasilnya itu dikirim ke rekening adiknya. Dan juga masih banyak lagi dia membuat surat kontrak palsu yang memutuskan kontrak saya yang harusnya setiap bulan itu saya ada menerima beberapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh brand itu. Pemasukan saya selain dia bayar pokok brand ambassador dan setiap bulan itu ada bagi hasil yang harus saya terima. Tanpa sepengetahuan saya, dia bikin surat kontrak palsu seolah kuasa dari saya. Lalu diputuskan. Saya baru tahu itu dari supirnya sendiri yang ngomong sama saya. Coba deh ibu cek deh. Karena supirnya itu dengar di dalam mobil itu Vicky Prasetyo ngomong apa aja. Sama banyak lah dia main judi bola. Saya setiap hari kayak orang tuh kayak apa ya, saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri saya gitu. Setiap malam tolong dong transfer uang, tolong dong ini, tolong dong itu. Saya gampang aja mencet M-Banking udah. Terus ibunya nanti bilang, nih Vicky Prasetyo sebelum nikah sama kamu ngegadein rumah mama harganya berapa ratus juta gitu. Bagaimana ya? Memang ibunya tidak langsung ngomong minta uang dengan saya, tapi kalau ada mertua ngomong seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ya saya bilang, ya mah, besok saya kasih uangnya. Saya kasih uang itu. Tapi ternyata ibunya tidak menebus itu. Uangnya dipakai lagi. Ternyata pada saat saya kampanye, kan memang di daerah situ juga. Orang itu yang dihutangin ngomong sama saya. Mbak bilang dong sama mertuanya, kok nggak bayar-bayar? Saya sempat
diem gitu. Kan nggak mungkin saya ceritakan bahwa saya sudah memberikan uang itu. Saya masih menutupi aib mamanya gitu kan. Saya tanya sama Vicky Prasetyo, kok duitnya nggak dikasihin ya? Kan udah kita berikan, udah saya berikan. Hah, terus alasannya apa gitu? Banyak hal gitu. Saya aja bingung ya, Makanya saya katakan gini loh, mungkin ini sudah menjadi, bukan mungkin lagi, tapi memang kenyataan gitu loh. Kejahatan ini akhirnya menjadi profesi dia. Akhirnya profesi gitu loh. Orang kan bisa aja melakukan kejahatan, mungkin terlilit hutang, wajar kan, 1 kali gitu kan, udah gitu. Tapi ini kan penipuan berkali-kali. Dan korbannya kebanyakan perempuan. Dan yang perempuan yang materinya juga ada gitu loh. Ya gitu loh. Aneh gitu. Jadi saya bilang ya ini udah memang sudah profesi Vicky Prasetyo dan didukung oleh satu keluarga. Oke dear, buat kalian semuanya, tadi curahan hati saya sudah mewakili kepenasaranan kalian dan sudah saya jawab semuanya di sini. Buat kalian juga yang pengen tahu cerita-cerita artis yang lain, langsung aja klik Dear Diary ada di YouTube channel ini.